Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Petrus, sang penjala ikan. Setelah Yesus, Petrus adalah pribadi yang paling dikenal dan paling banyak disebut dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Ia disebut sebanyak 154 kali dengan nama panggilan Petros, batu karang. Sebuah kata dari bahasa Yunani yang menerjemahkan kata Aram Kefas yang diberikan oleh Yesus dan sebanyak 9 kali disebut terutama dalam surat-surat Paulus. Dan kemudian lebih sering lagi disebut dengan nama Simon 75 kali. Sebuah istilah Ibrani yang diyunanikan dari kata Ibrani asli Simeon. Anak Yohanes atau dalam bahasa Aram Barjona. Anak Yunus. Simon berasal dari Betsaida, sebuah kota kecil di sebelah timur Danau Galilea, tempat asal Filipi pula, dan tentu saja Andreas, saudara Simon. Ia berbicara dengan aksen Galilea. Seperti saudaranya, ia juga seorang penjala ikan. Dengan keluarga Zebedius, anak Yakobus dan Yohanes, ayah Yakobus dan Yohanes, ia menjalankan bisnis kecil penangkapan ikan di Danau Genesaret. Jadi, kiranya ia telah mempunyai kehidupan yang memadai secara ekonomi. Dan tentu ia digerakkan oleh kerinduan akan Allah. Katakanlah, ingin menemukan Allah di dunia ini, sehingga ia bersama saudaranya pergi hingga ke Yudea untuk mengikuti pewartaan Yohanes Pembaptis. Ingat bahwa sebelum Yesus muncul, Yohanes Pembaptislah yang mewartakan, yang memesona, yang bahkan banyak orang menganggapnya Mesias. Ia adalah seorang Yahudi yang beriman kuat, yang percaya pada kehadiran Allah di tengah sejarah umatnya, dan berduka karena tidak lagi melihat karya Allah di tengah kehidupan umat. Ia menikah dan memiliki ibu mertua yang tinggal di rumah Simon di Kapernaum. Dan pada suatu hari disembuhkan oleh Yesus. Melalui penggalian arkeologis baru-baru ini, berhasil ditemukan di bawah lantai mosaik bersegi 8 dari gereja Binsansin kecil, bekas sebuah gereja yang lebih tua yang dibangun di atas rumah dengan adanya tulisan yang memberi kesaksian berupa doa pada Petrus. Jadi Petrus itu menikah. Paus pertama itu menikah, ya. Injil memberitakan kepada kita bahwa Petrus termasuk 4 murid Yesus yang pertama. Dan yang kemudian ditambahkan yang kelima yaitu Levi. Sesuai dengan kebiasaan para nabi yang memiliki 5 murid. Jadi 5 murid Yesus itu mengikuti tradisi nabi yang biasanya mempunyai 5 murid. Ketika Yesus melanjutkan jumlah muridnya dari 5 ke 12, maka jelaslah ditampakkan kebaruan dari misi perutusannya. Ia bukan seorang rabi. Tadi bukan nabi tapi rabi. Ia bukan seorang rabi seperti pada umumnya rabi yang mempunyai 5 murid, tetapi ingin mengumpulkan mereka bersama sebagai simbol dari Israel eskatologis melalui jumlah angka 12 yang merupakan jumlah suku Israel. Bagus ya, secara simbolik. Simon tampil di Injil sebagai seorang yang memiliki sifat yang tegas, impulsif, dan spontan. Dia orang yang siap sedia untuk mempertahankan pendiriannya, bahkan kalau perlu dengan kekerasan. Ingat,
ia menggunakan pedang di Taman Getsemani ketika menemani Yesus berdoa. Sekaligus Simon adalah orang yang terkadang naif dan takut, namun jujur, sampai ke sikap penyesalan yang sungguh-sungguh. Injil memungkinkan kita untuk mengikuti perjalanan rohani Petrus tahap demi tahap. Pangkal tolaknya adalah panggilan Yesus. Itu terjadi saat Petrus sedang sibuk dengan tugasnya menjala ikan. Waktu itu Yesus di Genesaret dan kerumunan orang berkumpul di sekitarnya untuk mendengarkan dia. Jumlah para pendengarnya yang melimpah membuatnya tidak nyaman. Maka guru melihat 2 perahu di tepi pantai dan nelayannya sedang turun dan sedang membasuh jalannya. Ia meminta izin naik ke perahu, yaitu perahu Simon, dan memintanya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, supaya mengambil jarak dengan massa yang berkumpul di tepi pantai tentu saja. Kemudian sambil duduk di atas sebuah kursi, ia mengajar. Dan itu dibuat spontan. Yesus mulai mengajar banyak orang itu dari sebuah kursi di perahu Simon. Ini simbolik. Mulai mengajar di sebuah kursi perahu Simon. Dan atas cara inilah perahu Simon menjadi kursi mengajar Yesus. Sebuah katedra atau katedral, tempat mengajar gereja utama di keuskupan. Ketika Yesus selesai mengajar, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Yesus adalah seorang tukang kayu dan bukan seorang ahli menangkap ikan. Meskipun begitu, Petrus percaya pada sang guru dan tidak memberi jawaban kepadanya, melainkan memintanya untuk percaya kepadanya. Reaksinya pada hasil penangkapan ikan yang menakjubkan adalah kagum dan terkejut. "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa." Yesus menjawab dengan mengundang dia untuk percaya kepadanya dan membuka dirinya pada suatu rencana yang sama sekali melampaui segala perkiraan. "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Saat itu Petrus sama sekali tidak membayangkan bahwa pada suatu hari ia akan pergi ke Roma dan akan menjadi penjala manusia bagi Tuhan. Ia menerima panggilan yang mengejutkan ini dan membiarkan dirinya masuk ke dalam petualangan besar. Ia berbudi luhur. Ia mengenal dirinya yang memiliki keterbatasan. Akan tetapi ia percaya kepada Dia yang memanggilnya dan mengikuti impian hatinya. Ia menjawab ya, sebuah jawaban ya yang berani dan murah hati, dan ia menjadi murid Kristus. Petrus mengalami sebuah peristiwa penting dalam jalan rohaninya yang terjadi dekat Kaisaria Filipi. Pada waktu Yesus bertanya kepada para muridnya, "Kata orang, siapakah aku?" Yesus tidak puas dengan jawaban para murid. Yesus menginginkan jawaban personal dari mereka yang hidup dan terlibat dekat dengan hidupnya sendiri. Maka Yesus kemudian bertanya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Adalah Petrus yang menjawab sebagai wakil para murid, "Engkau adalah Kristus," artinya Mesias. Jawaban Petrus ini yang tidak berasal dari daging dan darahnya, melainkan diberikan oleh Bapa yang di surga, seolah menjadi benih pengakuan iman gereja kemudian. Meskipun begitu, Petrus sebenarnya belum memahami isi mendalam dari perutusan mesianis Yesus, arti baru dari kata Mesias ini.
Ini tampak kemudian ketika pemahamannya akan Mesias sebagaimana ia rindukan dalam impian selama ini ternyata amat berbeda dari rencana Allah. Kita lanjutkan nanti pada sesi berikutnya. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.